Pembalap tim Ducati Lenovo Pecco Bagnaia mengungkap teknik baru yang mulai dipakainya di MotoGP 2024 lalu. Teknik tersebut sudah dipakai Marc Marquez sejak lama, namun sulit diadopsi oleh Valentino Rossi saat sang guru aktif di MotoGP beberapa tahun silam. Yang dimaksud adalah teknik pengereman dengan satu jari, yang mana setiap pembalap MotoGP punya preferensinya masing-masing. Sebenarnya Pecco Bagnaia adalah salah satu pembalap dengan pengereman terbaik di MotoGP sekarang ini. Kekuatan pengereman Bagnaia adalah late braking selambat mungkin, namun tetap menjaga motor melaju dengan halus saat mulai mengerem hingga berakselerasi lagi. Namun pada 2024 lalu, Bagnaia mulai mempelajari teknik satu jari tersebut, yang ternyata menurutnya lebih baik dengan teknik 2 ataupun 3 jari yang terlebih dahulu dipakainya. Tahun 2024 aku belajar mengerem dengan satu jari. Awalnya sangat melelahkan, kata Bagnaia di podcast Mick Babol via Momangkom. Kau harus mengerem sekuat tenaga. Aku selalu mencoba mengadaptasi pengeremanku tergantung di tikungan yang bagaimana. Jelas juara dunia 3 kali itu. Permasalahan yang paling utama adalah kebiasaan, karena teknik semacam itu menggunakan memori otot yang seperti berjalan dalam bawah sadar. Perlahan ia mulai nyaman dengan teknik satu jari dan kemudian mulai terbiasa dengan itu. Hasilnya juga cukup bagus sejauh ini. Jika berat maka aku memakai 3 jari, ketika lebih ringan aku memakai 2 atau 1 jari. Tapi lama-kelamaan aku sadar bahwa pengereman dengan 1 jari lebih nyaman, ungkap Pecco. Ketika kau mengerem maka kau harus beraksi dengan tuas gas secepat mungkin, setelahnya semuanya menjadi lebih langsung, jelasnya. Teknik satu jari ini sudah dikuasai Marc Marquez sejak 2018 silam saat juara dunia 8 kali itu mengamati video teknik pengereman yang dilakukan Chase Stoner. Marquez pun tidak menampik bahwa teknik itu sangat cocok dengan MotoGP zaman sekarang karena sistem pengeremannya juga sudah lebih baik dari tahun ke tahun. Mengerem dengan satu jari sudah cukup kuat dengan teknologi pengereman yang sekarang. Sedangkan Valentino Rossi yang mengalami era awal 2000-an tampaknya sama sekali tidak akrab dengan teknik satu jari yang dipakai sebagian pembalap muda zaman now. Bahkan Rossi yang lebih akrab dengan teknik 3 jari, perlu usaha sangat berat untuk berganti ke teknik 2 jari yang dipakai 2 rekannya di Yamaha, Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo. Itu adalah sesuatu yang ingin ku coba sejak lama, tapi tak mudah mengubah setelah bertahun-tahun lamanya, kata The Doctor pada 2019 silam. Jadi beralih ke teknik satu jari sangat tidak mungkin dilakukan Rossi yang sudah sejak lama menggunakan teknik 3 jari saat mengerem. Rider anyar Ducati, Marc Marquez, diyakini sudah memiliki siasat untuk mengalahkan para pesaingnya pada MotoGP 2025 mendatang. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang sangat dinantikan oleh Marc Marquez usai mendapatkan statusnya lagi sebagai pembalap tim pabrikan. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut akan berada di sisi Francesco Bagnaia sebagai rekan satu tim di pabrikan Ducati.
Dalam perjalanannya, Marquez telah menyingkirkan opsi-opsi lain yang cukup potensial untuk Ducati seperti Jorge Martin, sang juara dunia. Sepanjang MotoGP 2024 sendiri, performa dari peraih 8 gelar juara dunia tersebut memang cukup kompetitif bersama Gresini Racing. Dari total 20 balapan yang dijalani, Marquez menorehkan 10 podium dengan 3 kemenangan untuk menyudahi musim lalu di peringkat ketiga. Selain karena kinerja yang memuaskan pada musim lalu, Ducati memilihnya karena memiliki rekam jejak yang menakjubkan sebagai juara dunia. Berada di bawah bendera pasukan Borgo Panigale membuat Marquez memiliki peluang besar meraih gelar juara dunia lagi pada tahun ini. Hal itulah yang berada dalam benak para penggemar di mana kombinasi bakatnya dengan performa Ducati Desmosedici GP25 akan sulit dihentikan. Pengamat MotoGP Jaime Alguersuari mencoba untuk meraba apa yang ada di pikiran Marquez saat berada di tim pabrikan Ducati. Hasrat untuk meraih gelar juara dunia akan kembali muncul karena rider berusia 31 tahun itu memiliki motor yang mumpuni. Dalam kesempatan yang sama, Alguersuari menyebut Marquez kemungkinan akan mencoba untuk mempermainkan para rival-rivalnya. Hal tersebut kemungkinan akan dilakukan Marquez pada sesi tes pramusim di sirkuit Malaysia, momen pertama persaingan tahun ini dimulai. Dia akan mencoba mengacaukan pikiran semua orang melalui arahan-arahan yang ditujukan kepada para mekaniknya. Itu tidak akan terjadi, tapi apa yang akan saya katakan ada di kepala Marquez, ucap Alguersuari dilansir dari Motosan. Ketika dia tiba di Malaysia, yang menurut saya adalah balapan pertama tahun ini, ketika dia berada di sprint pertama dengan motor di lintasan. Marquez akan turun dari motornya dan memanggil mekanik agar para pembalap lain di kejuaraan ini memperhatikan perkataannya, imbuhnya. Manajer dari beberapa pembalap, Alberto Vergani, menilai Marc Marquez memberi dampak cukup besar bagi Ducati. Marquez memulai kiprahnya sebagai pembalap Ducati dengan bergabung bersama Gresini, yang merupakan tim satelit Borgo Panigale. Salah satu topik utama adalah kedatangan Marquez ke Ducati. Dia dianggap membentuk duo eksplosif dengan Francesco Bagnaia. Saya selalu mengakui nilai pembalap seperti Marc dan saya tidak menyembunyikannya, kata Vergani dilansir dari Motosan. Anda tidak dapat gagal untuk menghargai apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Ia menang dengan lengan yang cedera dan dengan motor di mana yang lain hanya mencapai hasil sederhana. Di Gresini, tim tidak hanya tumbuh berkat bimbingannya, tetapi dia juga memenangkan hati seluruh tim dengan sikapnya. Keputusan manajer umum Ducati Luigi Daligna untuk mendukung Marquez digambarkan oleh Vergani sebagai langkah strategis yang sempurna. Daligna tahu betul cara kerja motornya, dia mengenalnya lebih baik daripada siapapun karena motor itu adalah buah dari idenya, ucap Vergani. Sebelum tes Valencia, Gigi mengatakan sesuatu yang penting. Marc telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan GP23. Kalimat itu menyimpulkan bahwa dia mengerti Marquez adalah pembalap yang ideal untuk Ducati. Pria Italia itu juga menekankan bahwa hubungan antara keduanya hampir tak terelakkan. Ketika Marc menawarkan dirinya ke Ducati, Gigi tidak bisa menolaknya.
Pada akhirnya, Gigi dan Mark adalah dua orang jenius yang telah menemukan satu sama lain dan ini akan menjadi kunci kesuksesan. Terkait ekspektasi dua Bagnaia Marquez, Fergani tidak ragu menyatakan bahwa Bagnaia adalah juara dengan Mark di sisinya. Mereka akan memiliki tim yang luar biasa. Saya tidak ingin berada di posisi pembalap dan tim lain, ujar Fergani. Ia juga tidak yakin ada konflik internal karena pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu telah menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang penuh rasa hormat dan rendah hati. Saya tidak berpikir akan ada pertikaian internal karena mereka memiliki jalan yang berbeda. Bagnaia sangat mengenal motornya, tetapi Mark memiliki sesuatu yang ekstra dari sudut pandang olahraga. Mereka berdua adalah nomor satu dan itu akan menjadi kekuatan. Juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez tak memungkiri merasakan tekanan setelah bergabung Ducati. Marquez tak sabar memulai musim 2025. Marquez dipromosikan ke tim Ducati pabrikan setelah tampil impresif di Gresini pada MotoGP 2024. Pebalap berusia 31 tahun itu jadi satu-satunya penunggang GP23 yang berhasil meraih kemenangan, lalu finish ketiga di klasemen akhir di bawah Francesco Bagnaia dan sang juara Jorge Martin. Marquez mengungguli Enea Bastianini, pebalap Ducati yang menunggangi GP24. Bastianini finish keempat dengan selisih 6 poin dari Marquez dengan meraih 2 kemenangan Grand Prix. Pada musim depan, Marc Marquez dihadapkan ekspektasi tinggi dalam persaingan titel juara dunia MotoGP. Aku datang di sebuah tim juara dunia. Aku merasakan tekanan, tapi aku ingin melakukannya, cetus rider Spanyol itu kepada Servus TV yang dikutip Corse di Moto. Aku sudah mengatakan bahwa aku meninggalkan zona nyamanku di Honda. Aku punya kesempatan dan mengambilnya. Musim depan aku akan harus mengambil pendekatan yang berbeda, sambung dia. Sekarang aku bergabung sebuah tim baru. Pecco memenangi banyak hal di sana dalam beberapa tahun terakhir. Aku juga berusaha belajar dari Pecco, tapi pastinya aku juga ingin menang. Kami toh menunggangi motor yang sama. Aku merasa sangat baik secara fisik dan aku tidak sabar menunggu musim baru dimulai, sebut Marc Marquez. MotoGP 2025 akan dibuka dengan seri Thailand pada akhir Februari. Sebelumnya, para kontestan akan lebih dulu melakoni 2 tes pramusim di Sepang dan Buriram. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah mengukuhkan dirinya sebagai motor terbaik di grid MotoGP. Merek asal Italia ini mampu merayakan beberapa hasil luar biasa tahun ini.
Di satu sisi gelar juara Jorge Martin, tetapi juga fakta bahwa 4 besar klasemen keseluruhan semuanya mengendarai Ducati. Selain itu, dalam 14 kesempatan, para rider Borgo Panigale telah menempati 3 posisi teratas di podium dan bahkan dalam balapan sprint di Thailand mereka menempati posisi 8 besar. Sebuah fakta yang membuat Gigi D'Aligna, direktur Ducati, sangat bangga. 8 Ducati di posisi 8 besar berarti semua motor kami berada di depan semua motor kompetitor kami, jadi ketika Anda mengatakannya seperti itu sangat mengesankan, ujarnya kepada Sky Sports. Musim depan, Ducati kehilangan juara dunia Jorge Martin, namun menyambut Marc Marquez di tim pabrikan sebagai penggantinya. Ini seperti membuka buku baru untuk ditulis. Kami semua memulai dari 0 poin, jadi para pesaing kami pasti akan bekerja selama musim dingin untuk mengejar ketertinggalan mereka. Saya memperkirakan pertarungan akan sangat sulit, terutama saat melawan Martin yang akan mengenakan nomor 1 di fairingnya, jadi dia pasti akan menjadi acuan, ujarnya. Namun Bagnaia tidak akan membuatnya mudah menurut D'Aligna. Pecco memiliki semua karakteristik untuk memenangkan nomor 1 lagi di akhir musim depan, itu sudah pasti. Ia adalah pembalap yang telah memenangkan 2 kejuaraan dunia secara beruntun, ia adalah pembalap yang telah memenangkan 11 balapan tahun ini. Ia telah bekerja dengan sangat baik dan hal yang sulit menurut saya adalah mendapatkan kecepatan Pecco. Kesalahan Pecco, jika Anda melihatnya dan memikirkannya, saya pikir secara umum relatif mudah untuk menemukan cara untuk menghindarinya. Jadi di atas kertas, ia memiliki semua karakteristik untuk menjadi juara dunia lagi. Memiliki 2 pembalap seperti Bagnaia dan Marquez di dalam kotak adalah peluang besar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hal itu bisa menimbulkan risiko. Saya pikir jika Anda ingin menang, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menghilangkan semua alasan dari kepala Anda. Dan saya pikir dengan 2 juara ini kami telah mencapainya. Kami tidak memiliki alasan, jadi kami harus mencoba untuk mendapatkan hasil yang sama seperti tahun ini. Itu tidak akan mudah. Tetapi saya tahu bahwa tim tahu apa tujuannya dan akan melakukan segala cara untuk mencapainya. Tutupnya, D'Aligna juga berbicara tentang pengembangan Ducati untuk tahun 2025. Banyak yang telah terjadi baik dari sudut pandang pembalap maupun dari sudut pandang teknisi. Tapi kami masih memulai dari keunggulan dasar dan itulah mengapa saya pikir kami harus menjadi pengambil risiko paling sedikit musim depan. Tahun ini kami telah mengambil risiko ekstra karena sebagian besar pesaing kami akan memiliki lebih banyak konsesi daripada kami. Sehingga mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan selama musim untuk mengejar ketertinggalan. Namun saya pikir kali ini mungkin kami harus sedikit lebih konservatif dan mencoba untuk mempertahankan solusi yang benar-benar memberi kami keuntungan penting tanpa mengambil terlalu banyak risiko, pungkasnya. Manajer Ducati Davide Tardozzi mengakui bahwa Marc Marquez masih memiliki komponen sebagai pembalap hebat di dunia. Karier Marc Marquez di kelas utama MotoGP kembali berada di level atas setelah dia dipastikan menjadi tim pabrikan Ducati pada 2025. Baby Alien telah mengambil keputusan yang tepat dengan meninggalkan Repsol Honda untuk berlabuh ke Gresini Racing pada 2024.
Bersama Gresini Racing, Marquez seolah mendapatkan kesempatan keduanya meski melaju dengan motor Ducati Desmo Sedici GP versi lawas. Sepanjang gelaran MotoGP 2024, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan dari 20 balapan yang dia jalani. Dengan kontrak berdurasi 1 musim saja bersama Gresini Racing, Ducati tentu tidak membiarkan rider 31 tahun itu pergi begitu saja. Secara tidak terduga, pasukan Borgo Panigale meminang Marquez untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 mendatang. Ambisi Ducati itu juga didorong oleh fakta dan pencapaian Marquez di masa lalu sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Kehadiran Marquez di garasi menghadirkan aura berbeda, di mana itu sudah terasa sejak agenda tes MotoGP Barcelona lalu. Pada sesi uji coba resmi bulan November kemarin, pembalap asal Spanyol itu pertama kalinya memakai WR patch merah khas Ducati.